saatnya kita akan mendengar firman ya, yang Tuhan akan nyatakan bagi kita dengan satu tema, yaitu growing in Christ, bertumbuh dalam Kristus. Kita akan melihat nats kita terlebih dahulu dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayatnya yang ketiga. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Nah saudara, Alkitab mengajarkan kepada kita supaya kita bertumbuh dalam segala aspek kehidupan kita. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-15, bertumbuh dalam iman. Kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertumbuh, kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu. Dan dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-18, bertumbuh dalam kasih karunia. Kolose 1 ayat yang ke-10 juga berkata, supaya kita juga bertumbuh dalam pengetahuan. Ya. Nah saudara, orang Kristen harus alami pertumbuhan. Katakan amin saudaraku. Dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang kedua tadi, supaya olehnya kamu bertumbuh. Saudaraku, perhatikan ayat ini, perhatikan bagian ini sangat ditekankan. Tuhan memberikan satu perintah bagi kita semua supaya kita bertumbuh. Tidak peduli sudah berapa lama jadi orang Kristen, ya. Tidak memandang status atau jabatan, tidak melihat dari sisi intelektual. Tetapi Alkitab berkata setiap orang percaya, orang Kristen harus bertumbuh. Nah saudara, dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-22 sampai 23, saya melihat di sini bagaimana Petrus memberikan suratnya kepada orang-orang yang dikatakan pendatang pada saat itu. Ya, ada yang di Kapadokia, ada yang di Asia Kecil, ada yang di Bitinia, ada yang di Pontus. Dan Petrus berkata demikian, bahwa kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Nah saudara, siapa mereka? Penerima surat Petrus ini, mereka adalah orang-orang yang telah menyucikan dirinya, taat kepada kebenaran firman. Bahkan mereka mengamalkan kasih persaudaraan. Mereka telah mengalami kelahiran yang baru, ya. Jadi secara kualitas kerohanian mereka itu begitu luar biasa saudara. Tetapi perhatikan ini baik-baik. Tetap ada nasihat untuk terus bertumbuh. Mulai dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda, mulai dari yang junior sampai yang senior, mulai dari yang muda sampai yang tua. Hari ini Tuhan katakan semua harus bertumbuh. Yang mengerti katakan amin saudara. Orang berhenti bertumbuh kalau di depan namanya sudah ada gelarnya almarhum atau almarhumah.
saat itulah dia berhenti bertumbuh. Tetapi barang siapa yang masih hidup, yang masih ada, setiap orang percaya, Tuhan katakan wajib hukumnya untuk kita bertumbuh. Nah saudara, ada dua hal yang saya mau sampaikan, kita mau renungkan bersama-sama, ya. Yang pertama adalah syarat untuk bertumbuh. Pada ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga, saya mengajak jemaat sekali lagi baca dengan suara yang terdengar. 2, 3. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Saudara, saya memberikan satu penekanan kepada ayat yang ketiga ini, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Jadi ternyata syarat yang dituliskan oleh Rasul Petrus, orang yang akan bertumbuh, orang yang mau bertumbuh, syaratnya adalah jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dengan bahasa yang lain atau bahasa yang sederhana, bisa dikatakan demikian: kamu baru bisa bertumbuh kalau kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Kalau tidak mengecap kebaikan Tuhan, kalau tidak sungguh-sungguh, tidak bisa bertumbuh. Apapun itu yang kau lakukan, apapun itu yang diberikan kepada saudara, kalau tidak sungguh-sungguh mengecap kebaikan Tuhan, tidak bisa bertumbuh. Yang mengerti katakan amin, saudaraku. Arti mengecap kebaikan Tuhan itu apa? Mungkin ada yang bertanya dalam hati saudara, Pak, bukankah semua orang juga mengecap kebaikan Tuhan? Bahkan orang yang tidak percaya, orang yang disebut kafir sekalipun, mereka juga mengecap kebaikan Tuhan. Benar saudara. Karena dalam Matius pasal yang ke-5 dikatakan demikian, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari. Perhatikan, bagi siapa? Bagi orang yang jahat dan orang yang baik. Yang jahat dapat, yang baik juga dapat. Dan menurunkan hujan bagi siapa? Orang yang benar dan orang yang tidak benar. Kita nggak perlu protes dan berkata, Tuhan, orang yang nggak beribadah sungguh-sungguh, orang yang nggak takut akan Tuhan, mereka juga menerima kebaikan Tuhan. Saudara, matahari, hujan tidak hanya dinikmati oleh orang percaya, tetapi semua orang. Bahkan orang ateis, orang komunis sekalipun, mereka pun menikmati matahari, mereka pun menikmati hujan. Bahkan segala makhluk binatang juga mengecap kebaikan Tuhan. Mereka dipelihara oleh Tuhan. Kalau berbicara tentang kebaikan Tuhan, semua orang pasti mengalami kebaikan Tuhan. Ya, orang yang percaya ataupun orang yang tidak percaya, orang yang mengakui Tuhan dan orang yang tidak mengakui Tuhan, semuanya mengecap kebaikan Tuhan. Orang yang ke gereja ataupun tidak pernah ke gereja, mereka juga mengecap kebaikan Tuhan. Hari Jumat kemarin saya cerita, kalau kapal selam konvensional itu diciptakan pada saat itu, dia itu bisa menyelam selama 3 minggu. Setelah itu baru keluar ke permukaan. Lalu Amerika dengan teknologinya, dia mampu membuat kapal selam yang mampu menyelam di dasar laut selama 3 bulan. Tetapi masih kalah dengan kapal selamnya orang Kristen, saudara. Selesai acara Natal, tahun baru masih muncul, lalu menyelam. Kapal selam orang Kristen itu 11 bulan lebih di dalam dasar laut, dan setelah itu baru muncul ke permukaan. Orang yang seperti itu pun juga mengecap kebaikan Tuhan. Ya, tidak ada makhluk yang tidak mengecap kebaikan Tuhan. Tapi perhatikan next, pada ayat yang ketiga ini,
Ditekankan demikian. Baca sama-sama ayat ini dengan suara keras. 2, 3. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Saudara, kebaikan Tuhan itu ada yang sifatnya umum. Tadi ya, matahari, hujan, nafas yang Tuhan berikan, makanan yang Tuhan berikan, itu sifatnya umum. Tetapi yang kita akan bahas pagi hari ini yang dimaksudkan dengan kebaikan Tuhan, mengecap kebaikan Tuhan itu dalam arti yang rohani, saudara. Kalau yang tadi umum, semua juga bisa menikmatinya. Kalau Anda belajar dalam tata surya kita, ini ada bumi dan posisi bulan itu sedikit di atas bumi di sini ya. Jarak bulan dan bumi ini sudah ditetapkan. Dan secara jarak bulan dan dari bumi itu adalah 384.400 kilometer. Jika ditempuh dengan kecepatan cahaya, hanya membutuhkan waktu 1,3 detik. Jadi kalau kita bisa naik pesawat yang kecepatannya sama dengan kecepatan cahaya, ya, kecepatan cahaya itu 300.000 kilometer per detik, saudaraku. Sampai ke bulan, cuman 1,3 detik. Ya. Nah, saudara, bulan itu ada di atas bumi kita, dan kita tahu belajar dari sekolah dulu bahwa posisi bulan itu, keberadaan bulan itu akan menentukan pasang dan surut air laut. Andai kata posisi bulan itu dirubah sedikit aja atau bergeser, Anda bisa bayangkan pasang surut air laut ini akan merendam bumi 2 kali dalam sehari, saudara. Dalam sehari akan terjadi 2 kali tsunami, saudaraku. Mengapa bisa terjadi demikian? Bulan dan bumi tetap dalam jarak yang tepat. Dengar, semuanya itu kebaikan Tuhan. Katakan amin, saudaraku. Ya. Jadi benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Semua orang menikmati, tetapi yang dimaksudkan oleh Petrus di sini adalah berbicara kebaikan Tuhan yang tidak dinikmati oleh semua orang, yang tidak dinikmati oleh binatang, oleh tumbuhan, yang tidak dinikmati oleh orang-orang ateis, orang-orang yang kafir dan yang tidak percaya Yesus, yaitu kebaikan Tuhan yang bersifat rohani, saudara, yaitu pengampunan dosa, penebusan yang Kristus berikan, dan pendamaian yang Tuhan berikan bagi kita. Orang yang tidak percaya tidak pernah mendapatkan penebusan, tidak pernah mendapatkan pengampunan dan pendamaian ini, saudara. Sebesar-besarnya kebaikan Tuhan dalam aspek jasmani, tapi kebaikan Tuhan yang bersifat rohani ini jauh lebih besar. Karena itu Yesus pernah berkata, apa artinya jika seseorang memperoleh seluruh isi dunia ini tetapi dia kehilangan nyawanya? Ya. Berkat rohani itu jauh lebih besar daripada berkat jasmani, dan orang-orang di luar Kristus tidak bisa mengalaminya. Saudara dengar, engkau bisa bertumbuh jika mengecap kebaikan Tuhan yang rohani, yang khusus, yang spesial, ketika engkau ditebus, diampuni dosanya, dan didamaikan dengan Allah. Itulah yang dikatakan menjadi orang Kristen sejati, saudara. Orang Kristen mah banyak, tapi tidak semua mereka mengecap kebaikan Tuhan yang spesial ini. Hari ini saya mau mengajak kita untuk berpikir benar kembali ke konteks yang dikatakan oleh Alkitab, bahwa untuk bertumbuh engkau harus mengecap kebaikan Tuhan. Katakan amin. Artinya engkau harus mengerti bahwa engkau telah ditebus, engkau telah diampuni dan mengalami pendamaian dari Tuhan. Menjadi orang Kristen sejati
Kalau hanya KTP, enggak bisa. Lahir di keluarga Kristen, enggak bisa. Kalau sekedar dibaptis, setelah itu ibadah, setelah itu mungkin juga aktif dalam pelayanan, enggak bisa. Tanpa menjadi orang Kristen sejati, tidak bisa bertumbuh. Siapa orang Kristen sejati? Adalah mereka yang telah menyambut Yesus dalam hatinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di rumah itu saya suka tanaman, ya. Ada tanaman buah. Saya pernah cerita, saya punya pohon pepaya Thailand, saudaraku ya. Buahnya banyak gembrandul, ya. Nanti yang rajin ibadah satu persatu saya kasih buah pepaya, saudaraku. Ada tanaman sayur, aquaponik. Dari air kolam saya naikkan ke peralon dan saya nggak usah nyiram, ya. Tapi kemarin sempat kena belalang, ya. Jadi belum disemai lagi yang baru. Ada pakcoy, ada waluh, ya. Ada tanaman-tanaman untuk pakan ternak, pakan kelinci. Wah, komplit lah pokoknya, saudara. Sama seperti tanaman. Ketika kita ambil kayu tanaman yang sudah kering, yang sudah mati, lalu kita tanam di tanah atau di pot, Anda siramin deh tiap hari, Anda kasih pupuk itu tiap hari, tidak bisa bertumbuh. Kenapa? Karena pada dasarnya kayu itu mati, saudaraku, ya. Demikian juga orang berdosa yang belum ditebus, dia mati secara rohani, bagaimana bisa bertumbuh? Syarat bertumbuh adalah menjadi orang Kristen sejati, yaitu mengecap kebaikan Tuhan, menerima penebusan Kristus, ngalami pengampunan dosa, dan didamaikan dengan Allah. Bayi gak bisa bertumbuh, seorang anak gak bisa bertumbuh kalau dia itu tidak dilahirkan, ya. Nah, saudara, demikian juga dengan orang Kristen. Kalau ditanya sih semua orang Kristen bilangnya percaya Yesus. Betul apa iya, saudaraku? Sebelum pandemi itu kan saya itu setahun bisa 2-3 kali ya pelayanan misi. Anda mungkin yang saat itu sudah bergabung di sini Anda tahu gitu. Saya juga sering setel videonya kan pelayanan bareng Bapak rohani kita almarhum ya, Bapak Pendeta Ruby Dirgantara bersama Bapak Pendeta Honi Sirapanji dari Manado. Ada Bapak Andreas dari Bandung dan beberapa teman. Kami adalah satu tim dan kami pergi ke daerah-daerah di ujung-ujung di mana kondisi gereja itu ada di pedalaman-pedalaman di daerah-daerah yang jauh dari kota. Kami kumpulkan hamba-hamba Tuhan. Kami lakukan equipment di sana, ya, mengequip mereka, memperlengkapi, membekali mereka, dan kami pun juga membawa oleh-oleh bagi mereka, ya, mensupport mereka dan siap untuk mementor mereka, saudaraku. Dan malam harinya di beberapa tempat itu kami koordinir dan 5-10 gereja berkumpul di satu tempat dan kita buat acara KKR biasanya di sana. Dan saya ingat kalau KKR berlangsung dan setelah firman disampaikan, saya bersama dengan teman-teman selalu berkata seperti ini. Bagi Bapak Ibu yang mau membuka hati dan mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, boleh maju ke depan. Ada tantangan kan, altar call kan, saudaraku ya. Ya. KKR itu kan kadang bisa sehari, 2 hari, 3 kali, 3 hari ya. Hari ini, besok, lusa itu KKR terus. Nah, saudara, yang terjadi apa? Hari pertama yang mau terima Yesus maju. Hari kedua ketika KKR ada tantangan lagi. Yang terima Yesus boleh maju ke depan. Yang hari pertama sudah maju ke depan, hari kedua juga maju lagi. Sampai dibilang gini, hanya bagi yang pertama kali menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kalau yang kemarin sudah maju, sekarang duduk separuh, saudara.
Kalau setiap orang ditanya, pasti jawabannya bilangnya percaya Yesus. Ya. Hari ketiga ketika ada tantangan, ada altar call lagi, ternyata yang maju di hari pertama dan maju di hari kedua, maju lagi saudaraku. Sampai dikasih pengertian lagi, yang sudah terima Yesus di hari pertama dan sudah terima Yesus di hari kedua, tolong kembali ke tempat. Hanya bagi yang pertama kali menerima Yesus, Anda tetap tinggal di tempat. Dari 70 orang tinggal 10 orang yang tinggal di tempat. Ya. Sampai dijelaskan, terima Yesus itu cuma satu kali. Jadi kalau sekali waktu nanti dalam ibadah atau dalam KTM saya mengundang, ayo yang mau membuka hati terima Yesus, angkat tanganmu. Anda yang sudah terima Yesus, gak usah ikut-ikutan angkat tangan. Terima Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat hanya satu kali dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Jangan sampai nanti saya buat altar call, ya, yang misal Natal nih, yang mau terima Yesus angkat tangan dan maju ke depan. Nanti ada yang maju lagi, padahal sudah terima Yesus. Terima Yesus itu hanya satu kali. Tapi saya mendengar ada satu peristiwa di Rote ketika ada acara seperti itu dan ditantang untuk maju ke depan. Tiba-tiba ada seorang pendeta emeritus. Kalau di kalangan Protestan, pendeta emeritus itu adalah pendeta yang sudah pensiun, yang sudah nggak pelayanan. Ternyata disuruh maju, ada seorang pendeta emeritus juga maju. Yang mau terima Yesus maju ke depan. Pendeta emeritus maju, angkat tangan. Pendetanya bingung, yang lagi di depan ini. Jangan-jangan salah dengar atau nggak jelas. Dijelaskan lagi. Hanya bagi yang mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ternyata dia nggak duduk. Dan setelah didoakan, lalu dia berkata, pendeta emeritus yang maju ke depan ini, saya memang melayani, saya seorang pendeta, tapi baru hari ini saya mengerti Injil dan terima Yesus. Orang boleh punya jabatan yang tinggi, saudaraku, tetapi belum tentu menjadi orang Kristen sejati. Siapa orang Kristen sejati? Orang yang mengecap kebaikan Tuhan, menerima penebusan, pengampunan oleh darah Yesus, dan didamaikan dengan Allah. Hanya orang Kristen sejati yang bisa bertumbuh. Jadi syarat bertumbuh apa, saudara? Syarat bertumbuh apa? Menjadi orang Kristen sejati. Katakan kanan kiri saudara, syarat bertumbuh mengecap kebaikan Tuhan, artinya menjadi orang Kristen sejati. Kalau yang gak ngomong tak suruh maju ya nanti ya. Sekali lagi bilang, syarat bertumbuh mengecap kebaikan Tuhan, artinya menjadi orang Kristen sejati. Boleh berikan tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Orang Kristen sejati tepuk tangannya pasti lebih keras dari ini, saudara. Ya. Berikutnya, sekarang kita lihat bagian yang berikutnya, yaitu cara untuk bertumbuh. Tadi syarat untuk bertumbuh, berikutnya adalah cara untuk bertumbuh. 1 Petrus 2 ayat yang pertama, sekali lagi baca dengan suara keras yuk, 2-3. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, lebih keras, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Yang pertama, cara untuk bertumbuh adalah membuang dosa-dosa kita. Tulisan Rasul Petrus ini jelas berkata, buanglah segala kejahatan, buanglah segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Saudara, ada hubungan antara kedua hal ini, saudaraku. Ya. Jadi ketika kita membuang semuanya itu adalah cara untuk kita bertumbuh. Tadi syarat bertumbuh menjadi orang Kristen sejati, dan cara untuk bertumbuh adalah membuang dosa. Meski kita orang Kristen sejati,
kita tetap harus membuang dosa, saudara. Kenapa? Karena kita masih tinggal di dunia yang penuh dengan kejahatan, di dunia yang jahat dan berdosa. Ya. Kita lihat di situ ada contoh Nuh. Bagaimana Nuh adalah orang yang saleh, orang yang tidak bercela di hadapan Tuhan. Ketika orang-orang pada zaman Nuh itu yang tidak mau masuk ke bahtera, mereka dibinasakan oleh Tuhan. Nuh diselamatkan dalam bahtera bersama dengan keluarganya. Tapi begitu keluar dari bahtera, selanjutnya apa yang terjadi dengan hidup Nuh? Nuh minum apa? Minum anggur sampai mabok. Ya, seorang Nuh bisa jatuh dalam dosa. Abraham, bagaimana Abraham yang disebut bapak orang beriman? Dia mempunyai istri yang bernama Sarah. Tapi dia melakukan kesalahan, dia melakukan dosa ketika dia juga menghampiri Hagar. Dia jatuh ke dalam poligami, saudara. Sampai akhirnya dia pun juga mengawini gundiknya yang bernama Ketura. Daud, tidak ada orang yang ragu tentang Daud. Daud adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Daud dijadikan simbol bagaimana orang yang hidupnya intim, punya gaya hidup memuji dan menyembah Tuhan. Sampai Tuhan katakan dengan satu istilah, pemulihan pondok Daud. Tapi ternyata Daud pun bisa jatuh dalam dosa perzinahan, bahkan membunuh Uria, saudara. Petrus, bagaimana Petrus bersama-sama dengan Tuhan Yesus ketika melayani. Tetapi satu saat ketika Yesus ditangkap, Petrus jatuh dalam dosa, yaitu dengan menyangkal Yesus sampai 3 kali. Artinya apa, saudara? Orang yang sudah sungguh-sungguh percaya pun bisa jatuh dalam dosa. Karena itu ayat ini berkata apa tadi? Baca sekali lagi dengan keras, 2-3. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Kalau kita masih pegang semua hal itu, dengar baik-baik. Kalau Anda masih pegangin itu, gak mau buang dosamu itu, engkau gak akan pernah bisa bertumbuh, saudaraku. Tidak mungkin bertumbuh. Kalau bertumbuh aja gak mungkin, apalagi berbuah. Sampai muncul 3 kali pada ayat ini, ya, 3 kali kata segala di sana. Segala kejahatan, segala apa lagi? Segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan. Jadi jangan merasa cukup atau merasa sudah puas kalau Anda sudah bisa membuang satu, sementara yang lain dibiarkan. Ya, jangan hanya puas, tetapi kita harus berjuang untuk membuang semuanya, segala tanpa membuang dosa dari hidup kita. Sesuai dengan ayat ini katakan, kita tidak bisa bertumbuh. Katakan kanan kiri, kalau tidak membuang dosa, tidak bisa bertumbuh. Nah, masih ada yang kalau yang nggak ngomong tak suruh maju loh ya. Saya melihat sekarang. Sekali lagi bilang orang yang berbeda, kalau tidak membuang dosa, tidak bisa bertumbuh. Sama-sama katakan yuk, 2-3. Kalau tidak membuang dosa, tidak bisa bertumbuh. Yang mengerti katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Saudara, ada satu cerita. Ada 2 pemuda ini diundang ke satu pesta, ya, kondangan. Ya. Sama kayak orang Kristen zaman sekarang kan, kadang sering datang kondangan, ya, sampai lupa ibadah. Ya. Kondangan memang nggak boleh, Pak. Kondangan boleh. Tapi jangan sampai gara-gara kondangan kamu ndak ibadah, itu yang salah.
Yang iya cuma satu kan? Yang iya cuma dua kan? Betul nggak yang saya bilang? Kondangan boleh nggak Pak? Boleh. Tapi jangan sampai gara-gara kondangan kamu ndak ibadah. Itu yang salah. Ya. Apapun alasannya, ibadah tidak boleh ditinggalkan. Kalau Anda sungguh-sungguh Kristen sejati. Kalau nggak sejati sih saya nggak bisa ngomong gitu ya. Ya terserah kalau nggak sejati. Tapi kalau Anda Kristen sejati, Anda pasti menghormati ibadah. Nah, dua pemuda ini diundang ke pesta di kampung sebelah. Dari kampungnya ke kampung sebelah itu harus pakai perahu kecil ya. Mereka pakai perahu sekitar 30 menit dan sampailah di tempat tujuan. Kapal itu dipakai tali ditambatkan ke pohon dan mereka turun, mereka datang ke pesta. Mereka itu makan, minum, menari, dansa-dansi. Ternyata mereka kebanyakan minum sampai mabok, saudaraku. Dan setelah itu semua sudah meninggalkan tempat pesta dan kedua pemuda ini pun pulang ke perahu mereka. Bermaksud kembali ke tempat asal mereka. Dan mereka mulai mendayung. Dan mereka mulai rasakan satu keanehan. Waktu berangkat kan cuma 30 menit. Tapi ini kenapa 30 menit gak nyampe-nyampe? Mereka dayung lebih keras lagi supaya lebih cepat sampai. 1 jam belum nyampe, 2 jam belum nyampe. Mereka terus dayung. Sementara panas matahari semakin terik dan akhirnya membuat mereka tersadar. Dan mereka sadar dari maboknya. Astaga, mereka kaget. Mereka dayung, gak nyampe. Ternyata kapal itu masih diikat di pohon, saudaraku. Itu satu gambaran. Orang yang masih terikat dengan dosa tidak mungkin bertumbuh. Mau diapain kek, mau didorong kek, mau ditarik kek, mau lakukan apapun, mau terima program apapun, mau diajar kayak apapun, kalau tidak membuang dosa, tidak bisa bertumbuh, saudaraku. Ini Alkitab yang bilang loh ya, saudaraku ya. Karena itu ayo saya mengajak jemaat, mari kita berjuang ya. Berjuang untuk membuang dosa. Kita berusaha. Jangan puas, aku sudah satu tapi yang lain dibiarin. No. Segala kejahatan ya, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah, artinya berusaha membuang semua dosa dari kehidupan kita. Dan kita mohon pengampunan. Saat ini renungkan sejenak. Dosa apa yang masih ada dalam kehidupan saudara? Kalau masih diberikan nafas hidup, artinya Tuhan masih kasih kesempatan untuk engkau bertobat, saudaraku. Ya. Yang kedua, cara untuk bertumbuh. Ayat yang kedua berkata, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh selamat. Syarat untuk bertumbuh, mengecap kebaikan Tuhan, artinya didamaikan, ditebus, diampuni, menjadi orang Kristen sejati. Cara untuk bertumbuh, yang pertama membuang dosa. Dan yang kedua, mau belajar firman. Sekarang katakan kanan kirimu, mau belajar firman. Yang sudah ngantuk liar-liar disenggol, mau belajar firman. Ya. Jadi kalau kita melihat ada hubungan antara buang dosa dan menginginkan firman ini, saudaraku ya. Karena orang yang memegang dosa, orang yang masih memelihara dosa, maka kerinduan akan firman itu pasti berkurang. Benar loh saudara. Orang yang masih menyimpan dosa dalam hidupnya, gak mau buang dosa, lambat laun kerinduan kepada firman ini akan semakin redup dan
bahkan hilang. Itu kata Alkitab loh ya saudaraku ya. Dan dari pengalaman orang-orang yang pernah berjuang hal-hal yang demikian saudaraku, akan terus menurun kerinduan akan firman jika belum lepaskan dosa. Coba baca 2 titik yang di bawah ini. Buang dosa dengan keras. 2, 3. Buang dosa tapi tidak menyukai firman tidak bisa bertumbuh. Sebentar. Titik yang pertama, kaum pria dulu baca yang keras. Yang merasa pria baca dengan keras. Kalau pria ada yang tidak baca, saya masukkan kepada kelompok wanita setelah ini ya. Pria dulu baca dengan keras. Titik yang pertama, 2, 3. Buang dosa tapi tidak menyukai firman tidak bisa bertumbuh. Sekarang kaum wanita siap-siap, titik yang kedua. 2, 3. Ya, sama dua-duanya. Ya. Jadi udah buang dosa tapi nggak nyukai firman yang nggak bertumbuh. Coba gereja ini menyediakan apa saja untuk Anda mendapat firman. Apa saja? Ibadah dulu kan? Ibadah. Jangan buru-buru, tenang. Nggak perlu emosi. Ya. Pertama apa? Ibadah. Anda dengar firman, oke? Bukan hanya secara lisan, tetapi Anda juga bisa melihat tayangan secara visual. Jadi menurut penelitian, orang kalau dengar firman hanya dengar tok, dibandingkan dengan dengar dan lihat, itu yang masuk lebih banyak kalau dengar dan lihat. Kenapa di sini pakai ini? Pakai PowerPoint, pakai proyektor. Doakan dalam waktu yang tidak terlalu lama, proyektor ini akan diganti dengan Videotron. Yang sukacita katakan amin. Ya, memang itu nggak murah, tapi kalau kita songgo bareng-bareng, pasti selesai dengan baik. Tujuannya apa? Supaya Anda nanti bisa lihatnya lebih jelas lagi, lebih gede. Ya. Nanti kalau Vero jadi singer akan terlihat lebih besar lagi di sini, saudara. Nanti kalau Kofuwe pimpin doa akan terlihat lebih besar lagi di sini, saudara. Dengar firman, ada PowerPoint. Kalau nanti Anda selesai ibadah, sekretariat selalu memberikan laporan warta jemaat di grup WA. Betul? Lalu apa? Slide PowerPoint ini juga diberikan di grup WA. Tidak semua gereja lakukan itu. Masih kurang, link YouTube-nya dikasih juga kepada saudara. Kalau tadi Anda mungkin pas poin kedua, apa tadi poin kedua? Aku pas nyenyak-nyenyaknya tadi, wah poin kedua tadi pas enak pules banget gitu kan. Enggak apa-apa. Tapi sekali lagi pules, awas saudaraku ya. Nanti kalau yang sempat pules itu di rumah Anda bisa setel YouTube lagi. Ya. Saudara, disiapkan sedemikian. Ibadah raya itu ya. Apalagi setelah ibadah raya. Dari tadi udah ada yang mau ngomong apa setelah ibadah apalagi? Morning call. Hari apa ya? Kok saya tuh rada lupa loh. Tolong diingatkan. Tolong diingatkan. Morning call tuh hari apa sih? Terus Coba yang jawab sambil angkat tangan. Yang jawab sambil angkat tangan. Hari apa? Semangat ini memang ibu kita ini ya. Ya, bilang kanan kiri. Jangan cuman hafal harinya, tapi ikut lu. Bilang. Jangan cuman hafal hari, tapi ikut. Ya. Dengar firman. Bukan cuma morning call loh. Selesai morning call, Anda dikasih link YouTube-nya lagi. Oke? Di morning call firmannya juga pakai PowerPoint. Masih kurang apa lagi? Siang hari rangkuman firman di morning call juga di-post di grup.
nikmat apalagi yang kau dustai, saudaraku. Ya, jangan-jangan enggak pernah dibaca. Itu Mas Hartoyo itu kalau buat rangkuman itu sampai minum kopi. Gitu. Apalagi supaya kita bisa dengar firman. Cool, kita menerungkan sharing firman ya. Karena itu saya berdoa supaya Tuhan terus mengurapi setiap gembala kul, boleh memimpin sharing firman, memimpin kulnya dengan baik. Ya, apalagi SB, selain kita memuji menyembah juga kita dengar firman. Apalagi belum selesai nih, apalagi yang di belakang oke, nanti pulang ambil sepeda di depan ya. KTM, saudaraku. Sama, selesai KTM dikasih link YouTube-nya. Kalau ada PPT juga dikasih PPT-nya. Gereja ini menyediakan supaya Anda itu jangan kelaparan. Bahkan kalau bisa tuh Anda tuh kenyang, selalu kenyang. Penuh dengan makanan rohani yang bergizi dan membuat Anda bertumbuh. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudaraku. Ya. Mau belajar firman. Next, 1 Petrus 2 ayat yang kedua. Saya mengajak kita untuk melihat bagian ini sekarang. Air susu yang murni dan rohani. Dalam berbagai terjemahan, ya, terjemahan RSV di sana the pure spiritual milk, artinya susu rohani yang murni. Lalu NIV pure spiritual milk, ya, susu rohani yang murni. Saya semalam tidur lewat jam 12 karena setelah ngeracik, masak, ditumis, dioseng, disiapin, dicicipi lagi rasanya gimana. Saya itu baca lagi, renungkan lagi, siapkan lagi, cek lagi PowerPoint, perbaiki lagi terus. Anda mungkin sudah ngorok, saya belum tidur. Kenapa? Karena saya mau memastikan Tuhan, ketika aku menyampaikan firman, jemaat itu terima makanan rohani yang fresh dan mereka itu bertumbuh, mereka itu berbuah. Saya belajar setiap kali menyampaikan firman gak mau asal-asalan, saudaraku. Ya, tapi mempersiapkan yang terbaik. Lalu King James Version, KJV, the sincere milk of the world, susu firman yang murni. Lalu NASB, New American Standard Bible, ya, the pure milk of the world. Kita perhatikan yang bahasa Indonesianya ini, saudaraku. Lihat, saya lebih condong kepada dua terjemahan di bawah yang mengartikan, yang menuliskan itu yaitu dengan susu firman yang murni. Ya, jadi susu yang dimaksudkan di sini oleh Rasul Petrus berbicara tentang firman. Katakan firman, saudaraku. Sama seperti bayi butuh susu untuk bertumbuh, demikian juga orang Kristen yang mau bertumbuh butuh susu firman. Kalau tidak, Anda tidak bisa bertumbuh. Mari saudaraku, bertumbuhlah secara rohani, bertumbuhlah dengan baik. Ya. Saya dulu pemusik, saya tahu musik, saya menguasai musik, saya punya kepekaan tentang musik, dan saya membangun tim musik di tempat ini, dibantu oleh tim musik yang ada, yang dipimpin oleh Benaya, di aransemen, dipersiapkan. Jadi setiap mau ibadah, dipilih aransemennya seperti apa, semua belajar, latihan, dan eksekusi, saudara. Tetapi dengar, praise dan worship itu bukan segala-galanya. Liturgi juga bukan segala-galanya. Itu penting, saya nggak katakan tidak penting, itu penting, tetapi firman lebih penting. Ada satu kali di sebuah gereja, puji-pujiannya panjang banget, tapi firmannya pendek. Dengar, porsi firman itu harus lebih utama. Karena itu jangan hanya senang datang ke gereja, sing penting khotbahnya cepat, dan cepat bali.
Ya, firman itu yang utama. Tadi dikatakan firman itu adalah susu rohani yang membuat engkau bertumbuh, saudaraku. Ini main di mana ini? Minta di E. Ada WL yang mimpin pujian. Ku ingin tetap di sini. Sekali lagi, ku ingin tetap di sini. Mari jemaat Tuhan sekali lagi. Ku ingin tetap di sini. Sampai 18 kali. Ku ingin tetap di sini. Tapi waktu firmannya pendek banget, saudara. Ya. Firman harus mendapat prioritas utama. Karena firman itu membuat kita bertumbuh secara rohani. Ya. Air susu yang murni adalah firman yang murni. Katakan amin, saudaraku. Ya. Jadi kalau bayi mau bertumbuh harus diberikan air susu yang murni. Anda bisa bayangkan kalau ASI-nya sedikit tapi dicampur galon le mineral 2 galon. Itu bukan air susu yang murni. Apalagi kalau mamahnya kreatif, tambahin rasa coklat, tambahin rasa stroberi, itu bukan air susu yang murni. Yang membuat bayi bertumbuh adalah air susu yang murni. Baca sama-sama yang kedua, 2, 3. Yang membuat orang Kristen bertumbuh adalah firman yang murni. Ya. Kenapa harus dikatakan murni? Karena ternyata ada pemberitaan firman Tuhan juga yang tidak murni, saudara. Ada pendeta yang ketika masuk waktu khotbah gini, ayo kita mendengar firman, lalu dia membuka dan mengajak kita membaca ayat natsnya. Lalu setelah itu dia mulai bercerita tentang pengalaman hidupnya atau kesaksian. Ada pendeta yang mengajak membuka natsnya, lalu dia berkata, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tadi malam saya bermimpi. Dan dia ceritakan mimpinya dari awal, pertengahan sampai akhir. Dan gak berapa lama, amin, mari kita berdoa. Ya. Itu bukan air susu yang murni, saudaraku. Pernah saya dengar ada pendeta yang khotbah gini, Bapak Ibu, tema firman Tuhan hari ini adalah tentang 7 jin. Itu bukan air susu yang murni. Firman itu ketika disampaikan kadang itu bisa bercampur dengan banyak hal. Ada yang pendeta banyak sampaikan guyon dalam firmannya. Bukan tidak boleh. Wong saya juga kadang-kadang juga sampaikan hal yang membuat saudara ketawa. Tapi kalau dalam penyampaian firman 40 menit 90%-nya guyon, 10%-nya hanya firman. Itu bukan air susu yang murni. Ada lagi hamba Tuhan di kota, dia menyampaikan firman. Setelah membaca ayat pembuka, lalu dia mulai menyampaikan beberapa hal dan dia bersaksi, anak saya yang pertama kuliah di Singapura, anak saya yang kedua ada di Inggris, anak saya yang ketiga tinggal di Jepang. Dan gak berapa lama setelah dia cerita tentang anak-anaknya, tentang keluarganya, full, gak berapa lama, amin, firman Tuhan selesai kita berdoa. Pasti keluar jemaat pulang disalami. Ada seorang bapak nyalami pendeta ini dan bilang, Pak terima kasih. Karena setelah mendengar khotbah Bapak, saya lebih mengenal anak-anak Bapak. Bukan lebih mengenal Yesus, tapi lebih mengenal anak-anak Bapak. Gitu ya. Sesuatu yang penting itu jangan sampai terabaikan. Kalau hal yang gak penting disampaikan berlebihan itu bisa membuat yang penting itu jadi terabaikan. Anda tahu pertandingan tinju kan? Tinju, siapa yang pernah nonton tinju? Di TV.
Kasihan ya, ada yang seumur hidupnya nggak pernah nonton tinju. Ya, coba bapak-bapak khususnya yang pernah nonton pertandingan tinju siapa? Ya, tinju kan, begitu mulai pertama, tong, selesai waktu habis, teng, istirahat, ya, pijit-pijit. Lalu ada yang keluar dari belakang. Maaf, kadang pakai bajunya sangat seksi, pakai bikini, sampai ada orang yang waktu lihat tayangan itu dia nggak lihat rondenya, tapi lihatnya ke yang lain. Begitu masuk, ronde berapa? Lupa. Yang utama apa sebetulnya? Dia membawa papan ronde untuk menunjukkan ronde berapa. Betul enggak? Utamanya kan itu. Tapi gara-gara lenggak-lenggoknya, gara-gara pakaian seksinya, sampai akhirnya yang utama jadi terabaikan. Bersyukur kalau Anda di tempat ini mungkin mendengar firman yang keras, mungkin yang menegur. Kalau Anda tersinggung dengar firman, saya mau bilang gini, itu bagus saudara. Jangan ngambek. Ya, kalau ada yang firman yang menerobos hatimu dan membuat engkau ngerasa nggak enak, panas ini kupingku ya. Ternyata kok ngomongnya ini yang terjadi dalam hidupku. Tadi waktu ngomong dosa-dosa itu tuh nyindir aku. Sopo saya nyindir. Saya berapa kali bilang nggak ada urusan sindir menyindir. Pendeta memangnya kurang kerjaan. Memang pendeta apal kondisi jemaat satu-satu. Yang ada itu apa? Ketika kebenaran itu disampaikan, yang belum benar dalam hidup kita pasti tersinggung. Ya. Karena itu saudara, terbukalah ketika mendengar firman. Ya. Dengar firman yang murni. Next. Saya minta Anda bertahan dalam beberapa menit karena ini menjelang detik-detik terakhir, saudaraku ya. Ya. Masih ada beberapa slide sih. Tapi mau stop apa mau lanjut? Ya terserah saudara. Mau pulang gak sih? Luar biasa. Apa mau nambah satu sesi lagi? Ayo baca ya. Sekali lagi baca dengan suara keras. 2, 3. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan rohani. Sampai situ dulu saudara. Saya memberikan warna yang berbeda dua kata ini, yaitu kata jadilah dan kata ingin. Tapi ternyata dalam bahasa aslinya itu perintahnya itu bukan ada di kata jadilah, tetapi ada di kata ingin. Ya. Perhatikan dalam terjemahan King James Version ini, ya. As newborn babes desire dan seterusnya. Jadi kata perintahnya itu adalah seperti bayi yang baru lahir, inginkanlah air susu yang murni. Meskipun ada air susu yang murni, meskipun ada firman yang murni yang disiapkan di tempat ini, yang selalu disediakan bagi saudara, tetapi Anda harus menginginkan itu. Kalau enggak ingin, kalau enggak rindu, kalau enggak cari, enggak bisa. Ini perintah loh saudaraku. Kasih tahu kanan kirimu, ini perintah Tuhan. Bilang lagi, ini perintah Tuhan. Jadi menginginkan firman. Saya enggak bosan-bosan bilang ayo. Kalau pagi saya itu olahraga Pak. Bukan berarti enggak boleh olahraga. Tapi kan dalam satu minggu itu ada banyak hari. Ada waktunya kamu olahraga. Tapi pilihlah hari-hari di mana ada morning call, ikut morning call. Inginkanlah itu, air susu yang murni itu. Zaman sekarang memang banyak akses untuk kita bisa mendengar firman. Betul ya saudaraku ya. Termasuk banyak juga yang tidak murni tadi. Hati-hati karena kalau
Kalau Anda dengar firman, ya saudaraku ya, yang tidak murni, tetapi juga banyak juga yang baik, saudaraku. Kalau kita berdoa meminta segala hal, merindukan hal-hal tentang materi, tentang apapun, ada kemungkinan belum tentu dijawab Tuhan. Tapi dengar, kalau Anda merindukan firman yang murni ini, saudara, engkau pasti dijawab oleh Tuhan. Next. Ya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Janji Tuhan apa? Mereka akan dipuaskan. Yang mau lapar, yang mau mengalami lapar, haus dan percaya akan dipuaskan, lambaikan tangan saudara, berikan tepuk tangan bagi Allah kita, saudaraku. Ya, next, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Saudara dengar, baca firman, bagus. Dengar firman, penting. Tapi tujuannya untuk bertumbuh. Jangan baca firman, dengar firman untuk pinter-pinteran. Sharing firman, bantah-bantahan. Firman yang kita terima, tujuannya yaitu satu, untuk bertumbuh. Jadi hari ini, slide terakhir, apa yang disampaikan, syarat untuk bertumbuh harus mengecap kebaikan Tuhan, artinya menjadi Kristen sejati. Dan cara untuk bertumbuh, membuang dosa-dosa kita dan mau belajar firman Tuhan, air susu yang murni. Amin.